Perkenalkan, nama saya Siti Zubaidah dari SMA Negeri 1 Pangkatan. Saat ini saya berstatus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 LPTK Universitas Labuhan Batu. Kali ini saya akan menampilkan pembelajaran saya pada siklus 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Biar kebersihan lingkungan kelas kita. Oke, sudah bersih? Ya, satu lagi Bang, di bawah kolom mejanya Bang. Kita Indonesia Raya. Ya, 1, 2, 3, ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu Yang absen hari ini? Tidak ada. Hadir semua ya? Oke, baik. Sebelum kita mulai pelajaran, nah, Ibu ingin tahu dulu apa perasaan kamu yang kamu rasakan pada saat ini, ya. Jadi kamu lihat anak-anak di depan sudah tampil, ya. Di situ sudah tersedia, ya, emoji perasaan kamu. Nah, jadi silahkan kamu isi, ya, emoji perasaan yang sedang kamu rasakan, ya. Nah, jadi kalau perasaan kamu biasa saja, silahkan dicentang di bagian biasa saja. Kemudian kalau perasaan kamu gembira, nah silahkan checklist di bagian gambar caption gembira. Kemudian kalau bingung, ya yang gambarnya garuk kepala ya. Kalau bingung, checklist di bagian bingung. Kemudian kalau tidak suka, ya tidak suka, silahkan checklist di bagian tidak suka. Oke? Ya, silahkan dulu dari kelompok kita sini maju, silahkan di checklist ke depan. Jadi kita lihat perasaan kamu hari ini, ada yang biasa saja, ada yang gembira, dan ada yang bingung. Nah, kenapa yang bingung? Ada masalah? Ya, nanti curhat chat pribadi ya, Ibu ya, boleh curhat. Yang biasa saja juga boleh chat pribadi Ibu ya, kalau Ibu kita malu ya kan? Oke, kalau ada masalah boleh chat pribadi ya, boleh jawab. Oke. Jadi supaya kita semangat dalam belajar, ya apapun masalah kita pada hari ini, kita harus tetap bisa belajar dengan rasa gembira. Nah, jadi supaya kamu gembira, nah ini pada dulu nih. Sudah berdiri semua? Aram zam zam, aram zam zam, guli 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 ram zam zam. Aram zam zam, aram zam zam, guli 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 ram zam zam. Ada api, guli 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 ram zam zam. Ada api, guli 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 ram zam zam. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat yang pertama menjelaskan cara
perkembangbiakan atau reproduksi bakteri secara vegetatif atau aseksual. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan cara perkembangbiakan reproduksi bakteri secara seksual. Itu ya tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Apa pelajaran kita minggu lalu? Bakteri. Iya, cara hidup bakteri. Oke. Jadi pada hari ini kita belajar tentang coba anak ibu lihat yang di depan itu gambar apa ini kira-kira? Hah? Penyakit impetigo. Itu kamu lihat dari mananya? Kenapa kamu tahu itu penyakit impetigo? Hah? Karena lihat dari apa ya, infeksi di mulutnya ya. Nah, gambar yang kedua. Gambar apa itu? Iya benar, sawa ya. Iya benar sekali, sawa itu sama juga penyakit impetigo ya. Iya. Gambar pertama penyakitnya masih sedikit, gambar kedua penyakitnya sudah penyebar. Oke, tepuk tangan untuk Salwa. Ya, jadi gambar yang pertama itu infeksinya masih sedikit ya. Yang kedua, gambar yang kedua itu infeksi bakterinya sudah menyebar. Nah, dari yang sedikit jadi banyak itu ya infeksinya ya. Nah, kira-kira apa itu penyebabnya? Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Apa penyebabnya kira-kira? Iya, Siti Zuraida. Karena bakterinya berkembang biak. Iya, benar sekali Siti Zuraida. Tepuk tangan untuk Siti Zuraida. Iya, karena bakterinya berkembang. Makanya dari sedikit ya luka-lukanya itu infeksinya. Jadi kemudian gambar tersebut dikelilingi ke mulutnya ya, terinfeksi. Iya, itu karena tadi bakterinya berkembang biak. Nah, kira-kira apa penyebab penyakit impetigo ini? Bakteri apa yang menyebabkan penyakit impetigo? Sekali ya, impetigo atau eksim itu penyakit yang disebabkan oleh bakteri Streptococcus dan Staphylococcus. Ya. Nah, jadi udah tahu ya. Nah, jadi ini gambar ini dari sini kita tahu kenapa dari sedikit infeksinya bisa jadi banyak. Nah, ternyata karena bakteri itu bereproduksi atau berkembang biak. Oke, jadi sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini ya, tentang reproduksi bakteri. Iya. Nah, sekarang ya kamu lihat ya. Ibu akan sampaikan reproduksi bakteri itu ada dua cara ya, ada dua cara berkembang biak atau reproduksi pada bakteri. Yang pertama dengan cara aseksual. Yang kedua seksual. Nah, kalau yang aseksual, cara perkembangbiakannya dengan cara pemulahan primer. Kalau seksual ada tiga ya, ada tiga cara pada perkembangbiakan atau reproduksi pada seksual bakteri. Yang pertama transduksi, transformasi, dan juga konjugasi ya. Sekarang ya, kamu silahkan duduk berdasarkan kelompok. Sudah duduk berdasarkan kelompok ini? Sudah. Oke. Jadi masing-masing kelompok ya, kamu kerjakan nanti LKPD yang akan Ibu berikan ya. Kemudian
kamu kerjakan masing-masing kelompok dengan reproduksi yang berbeda. Mana kelompok satunya ini? Ya, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 1 ya, kamu nanti LKPD-nya kamu cari. Iya, kamu nanti bahas reproduksi aseksual. Ya, kemudian kelompok yang aseksual tadi ada 3 ibu bilang ya, ada 3 cara. Nah, yang kelompok kedua itu kamu bahas tentang reproduksi konjugasi. Kelompok 3 transduksi dan kelompok 4 transformasi. Oke, paham sampai di sini? Oke. Tentang cara kerja KPD kita yang belum paham? Sudah? Ada yang belum paham? Tidak, sudah paham semua? Oke, silakan dikerjakan. Berapa menit kira-kira waktunya? 5 menit? Hah? Berapa menit? 1 menit? Oh enggak ya, 2 menit kan ya? Oke. 15 menit? Cukup waktunya ya? Oke. Atau 10 menit ya? Siap ya? Oke. 10 menit atau 15 menit ya? Oke, silakan dikerja. Presentasikan. Oke, kelompok 1 silakan dipresentasikan, maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perkembangbiakan virus dengan reproduksi aseksual. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Desya Anajwa. Perkenalkan, nama saya Jessica. Perkenalkan, nama saya Joyto. Nama saya Julia. Perkenalkan, nama saya Mevlindo. Perkenalkan, nama saya Marcella. Perkenalkan, nama saya Adinda. Perkenalkan, nama saya Danika. Jadi kami akan menjelaskan apa itu reproduksi seksual. Bakteri melakukan reproduksi secara aseksual dengan pembelahan binar, yaitu dari 1 sel menjadi 2 sel, dari 2 sel menjadi 4 sel, dari 4 sel menjadi 8 sel, dan seterusnya. Pembelahan ini terjadi secara amitosis atau secara langsung, yaitu tidak melalui tahap-tahap tertentu seperti pada pembelahan mitosis. Umumnya, bakteri ini mampu membelah sekitar 1-3 jam sekali. Sebagai contoh,
Kali membelah setiap 25 menit sekali dalam waktu singkat. Jumlah sel ini koloni akan terus berlipat ganda dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Namun, pertumbuhan koloni bakteri akan melambat pada titik tertentu, yaitu ketika kehabisan nutrisi atau terjadi penumpukan sisa-sisa metabolisme yang meracuni bakteri itu sendiri. Yang pertama, ada dinding sel, membran sel, pemanjangan nukleus. Yang kedua, nukleoid terbagi, dinding sel dan membran sel mulai membentuk sekat atau septum. Yang ketiga itu sekat pemisah terbentuk. Dan yang terakhir terbentuk dua anak sel. Terdapat 3 cara reproduksi aseksual pada hewan, yakni dengan pembentukan tunas. Hal juga bisa menumbuhkan tunas untuk menghasilkan keturunannya. Yang kedua itu fragmentasi. Fragmentasi ini terjadi dalam 2 tahapan, yakni fragmentasi dan regenerasi. Yang ketiga itu ada partogenesis. Jadi sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Perkenalkan, saya Rendo Prisman Subarani. Saya perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya ingin bertanya, apa itu partogenesis? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Apa itu partogenesis? Partogenesis adalah bentuk reproduksi aseksual di mana betina memproduksi sel telur yang berkembang tanpa melalui proses fertilisasi. Partogenesis dapat kita lihat dari kutu daun, lebah, kutu air, dan beberapa invertebrata lainnya, juga pada beberapa tumbuhan. Baik, perkenalkan, nama saya Mikael Jakaria Pertuak. Saya dari kelompok 3 ingin menanyakan tentang apa itu fragmentasi. Jadi, fragmentasi adalah pembiakan aseksual dengan jalan membelah menjadi beberapa bagian. Setiap belahan dapat berkembang menjadi organisme baru. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Untuk kelompok 1. Kamu hebat. Kamu hebat. Hebat. Iya, itu tadi penampilan dari kelompok 1. Berikutnya. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang reproduksi bakteri secara konjugasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Teguh Freddy Lumban Tobing. Saya Lando. Saya Sally. Nama saya Iwanita. Nama saya Chelsea. Nama saya Musti. Ini adalah pemindahan materi gen dari suatu sel bakteri lain secara langsung melalui jembatan konjugasi. Contoh bakteri yang mampu berkonjugasi antara lain Salmonella dan Pseudomonas. Sel bakteri pertama. Mula-mula kedua sel bakteri berdekatan. Kemudian membentuk struktur seperti jembatan yang menghubungkan kedua sel. Sel mengandung bakteri gen rekombinan, kemudian memisah dan terbentuklah kedua sel bakteri bersifat baru. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Nama saya Nisha Najwa dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2. Pertanyaannya, sebutkan contoh bakteri yang mampu berkonjugasi. Contoh bakteri yang mampu berkonjugasi yaitu Salmonella typhi dan Pseudomonas sp. Kasih dari kami mengenai konjugasi. Terima kasih. Maaf jika ada terdapat kesalahan. Itu tadi dari kelompok 2 ya. Tepuk hebat dulu untuk kelompok 2. Kamu hebat. Kamu hebat. Hebat. Iya, itu tadi ya. Kemudian kita lanjutkan pada kelompok 3 ya. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faris Simbolon. Saya Nurul Ramadan Jalmute. Saya Fitriani. Saya Resya. Saya Mikael. Saya Juwita. Saya Devi Aura. Saya Eva. Saya Hafiza. Ini adalah proses rekomendasi gen antara dua sel bakteri dengan diperantarai virus spek.
Virus melakukan duplikasi menggunakan DNA bakteri. Virus melakukan proses perkalikan menjadi komponen-komponen virus. Sel bakteri mengalami lisis dan virus akan keluar sel. Bakteriofag yang mengandung DNA bakteri akan menginfeksi sel bakteri lainnya. Menginfeksi suatu bakteri pada dendritik maupun disogenik akan mengandung partikel DNA bakteri. Jika virus baik menginfeksi bakteri tersebut, akan terjadi rekomendasi gen dan bakteri-bakteri lainnya akan terinfeksi bakteri fag. Sekian penjelasan kami tentang transduksi. Adakah yang ingin bertanya? Perkenalkan, nama saya Aris Nabitpulu. Saya akan bertanya. Aku dari kelompok 4. Saya akan bertanya tentang apa yang dimaksud dengan bakteriofag. Jawab dari kelompok 4. Apa yang dimaksud dengan bakteriofage? Virus yang dapat hidup di dalam bakteri dan secara alami membunuh bakteri. Apakah ada yang bertanya lagi? Chelsea, kelompok 2. Pertanyaan saya, apa itu translasi? Saya akan menjawab pertanyaan dari Chelsea dari kelompok 2. Apa itu transduksi? Jadi transduksi itu adalah rekombinasi gen antara sel bakteri dengan menggunakan virus. Apakah jawabannya bisa diterima? Sekian dari kelompok kami. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan dan selamat siang. Selamat siang. Dulu untuk kelompok 3. Kamu hebat. Kamu hebat. Hebat. Oke, tinggal kelompok yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang semuanya. Selamat siang. Dengan berdirinya kami di sini, kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Siti Junaida. Nama saya Salwa Latifah Siregar. Nama saya Sinta. Nama saya Elvina. Nama saya Angel. Nama saya Santia. Nama saya Jessica Nenggolan. Nama saya Aris Nabitpulu. Ini saya akan membacakan pengertian dari transformasi. Transformasi adalah rekombinasi gen yang terjadi melalui pengambilan langsung sebagian materi gen dari bakteri lain yang dilakukan oleh suatu sel bakteri. Bakteri yang mampu melakukan transformasi secara alamiah yaitu bakteri-bakteri yang dapat memproduksi enzim khusus, antara lain Rhizobium, Streptococcus, Neisseria, dan Bacillus. Ini contoh dari gambar reproduksi transformasi, yaitu tahap pertama DNA bebas, yang kedua DNA diambil oleh sel, tahap ketiga rekombinasi DNA ke dalam kromosom. Baiklah, ada yang mau bertanya? Bernama Sally, dari kelompok 2. Ingin bertanya, bagaimana proses transformasi bakteri? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Transformasi bakteri adalah proses reproduksi seksual dengan cara pemindahan DNA dari satu bakteri ke bakteri lainnya yang dilakukan secara langsung tanpa adanya penghubung. Ada lagi yang mau bertanya? Perkenalkan, saya Para Simbolon dari perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya, apakah perbedaan antara transduksi dan transformasi pada konteks transfer genik materi? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Transduksi adalah pemindahan materi genetik dan perantara bakteriofag. Transformasi adalah pemindahan sedikit materi genetik atau DNA atau bahkan satu gen saja dari satu bakteri lain dengan proses fisiologi yang kompleks. Sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk hebat dulu untuk kelompok 4, kelompok yang terakhir ya. Iya. Kamu hebat. Kamu hebat. Nah, jadi anak-anak ibu sudah paham ya apa itu reproduksi aseksual dengan reproduksi seksual pada bakteri. Sudah paham ya? Ya, tadi kelompok 1 sudah membahas reproduksi aseksual dengan cara apa tadi, Nak? Dengan cara pembelahan biner. Oke, sudah paham ya? Kemudian kelompok 2 tadi reproduksi bakteri secara seksual, yaitu konjugasi. Kelompok 3 seksual juga dengan cara reproduksi bakteri secara transduksi, dan kelompok 4 secara transformasi. Nah, jadi itu tadi ada perbedaan ya antara reproduksi seksual dengan aseksual ya. Nah, sekarang ibu mau bertanya kepada anak-anak ibu semuanya, kira-kira sama atau tidak reproduksi antara bakteri, reproduksi seksualnya ya, yang seksual, dengan reproduksi pada manusia, sama atau tidak? Ya. Sama nggak kita sama bakteri manusia? Beda ya.
Nah, reproduksinya juga berbeda. Apa perbedaannya? Ada yang bisa jawab? Dengan seksualnya dengan pertemuan ovum dan sel sperma. Tuh, kalau pada bakteri, apakah pakai sel sperma dan ovum reproduksinya? Tidak, tapi dengan cara rekombinasi gen. Jadi berbeda ya reproduksi bakteri dengan manusia ya. Oke. Nah, supaya kamu lebih paham lagi tentang materi kita hari ini, nah sekarang silahkan kamu simak video yang sudah akan ditampilkan di depan ya. Oke, reproduksi pada bakteri secara seksual atau secara generatif atau secara kawin itu ada 3 macam. Yang pertama itu konjugasi, kedua itu transduksi, dan yang ketiga transformasi. Nah, langsung saja kita lihat. Tipe yang pertama itu adalah secara konjugasi. Nah, di sini sudah saya tampilkan gambaran proses konjugasi. Tapi sebelumnya harus tahu dulu ya apa itu konjugasi. Konjugasi itu merupakan proses perpindahan atau transfer DNA dari satu bakteri menuju bakteri yang lain. Jadi konsep dari konjugasi ini maksudnya adalah satu bakteri memberikan DNA, sedangkan bakteri lainnya menerima DNA tersebut. Ya, bisa dipahami konsepnya ya. Nah, kita lihat prosesnya. Ini ada 4 tahap di sini. Ada si donor, ada bakteri donor, ada bakteri resipien. Ya. Jadi di sini tidak ada bakteri jantan, bakteri betina tidak ada. Ya, yang ada itu kalau di buku biasanya bakteri positif, bakteri negatif. Berbeda muatan aja. Nah, donor itu adalah si pemberi, resipien itu adalah si penerima. Tahap yang pertama itu adalah donor bakteri atau si pemberi bakteri itu menghasilkan pili atau pilus. Ya. Itu yang pertama. Jadi pili ini berfungsi sebagai jembatan untuk mereka berdua ya. Tahap keduanya, pilus atau pili pada donor bakteri tadi itu akan melekat atau menempel pada si resipien atau si penerima sehingga mereka ada saling udah melekatkan diri lah ya, ada komunikasi ya seperti tanda panah ini ya. Tahap yang ketiga itu si bakteri resipien itu menerima struktur DNA atau materi genetik dari si donor. Nah, jadi yang ditransfer itu hanya materi genetiknya ya, kita katakan lain sebagai DNA. Jadi bukan semua, tapi hanya materi genetiknya yang diterima ya. Ketika sudah terjadi penggabungan dan menerima si DNA tadi ya, si pilus itu kan dia menjadi jembatan perkawinan tersebut dan dia terbuat dari protein fleksibel yang akan segera hilang ketika proses konjugasi telah selesai ya. Itu dia yang nomor 3. Tahap yang keempat, setelah sampai di bakteri si penerima tadi DNA-nya, DNA tersebut akan menyatu sehingga terjadi rekombinasi dan dihasilkanlah new donor atau bakteri yang baru. Kira-kira begitu gambarannya ya. Oke, sekarang kita masuk jenis yang kedua, yaitu transduksi. Apa itu transduksi? Transduksi merupakan peristiwa di mana bakteri memperoleh DNA dari bakteriofag yang menginfeksinya. Tahu kan bakteriofag? Bakteriofag itu adalah virus yang menyerang bakteri. Nah, di sini sudah ada gambarannya, saya tampilkan untuk mengenai proses transduksi. Oke, diperhatikan gambarnya, ada bakteri donor, ada bakteri resipien. Sama dengan konjugasi, sama-sama ada donor dan resipien. Cuman bedanya, si bakteri penerima atau resipien di sini, dia menerima DNA dari bakteri donor dengan adanya bantuan si virus, gitu dia ya. Itulah tadi bakteriofag itu si virus tadi gitu. 3, 2, 1, ya. Ya, secara seksual bakteri dapat berkembang biak dengan biner, fragmentasi, transformasi, konjugasi. Ayo, waktunya berjalan. 20. Yang benar adalah terakhir. Reproduksi secara titik-titik melalui perubahan biner atau amitosis atau secara langsung. Iya, seksual. Ya, kita lihat siapakah nilai yang tertinggi. Yang ketiga, Reshadri Ramadhani. Yang kedua, Fitri. Yang pertama adalah kesimpulan dari materi kita hari ini. Apa kesimpulan kita hari ini? Bakteri dapat reproduksi secara vegetatif atau bakteri dapat bereproduksi secara vegetatif maupun generatif atau seksual. Cari ya tentang informasi digital. Ya, tugas kamu boleh dalam bentuk video, poster, infografis atau makalah. Bebas kamu mau pilih yang mana aja. Apa perasaan kamu untuk pembelajaran hari ini? Senang. Ya, senang. Bahagia? Bahagia. Happy? Happy. Ya, alhamdulillah, syukur ya. Oke, itu refleksi kita hari ini. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk pertemuan hari ini ditutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.